Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin atas perbuatan dan kata yang tidak disengaja ya teman-teman. Untuk video budgeting kali ini aku emang telat banget untuk buatnya ya teman-teman, karena aku baru pulang mudik dan harus juga ke tempat orang tua aku untuk lebaranan. Juga aku pindah kontrakan teman-teman. Jadi H-4 lebaran itu aku pindah kontrakan ke bawah, karena sebelumnya kamar kontrakan aku itu kan di atas. Karena kontrakan di tempat aku itu cepet banget keisinya, makanya aku buru-buru pengen pindah ke bawah supaya nggak keburu diisi sama orang lain. Tapi karena waktunya itu mepet banget mau lebaran, jadi aku nggak sempat ya teman-teman untuk beres-beres kontrakan. Karena mau berangkat mudik juga, alhasil setelah pulang mudik baru deh aku beres-beres. Karena untuk beres-beres kontrakan itu kan nggak cukup ya teman-teman kalau cuma 1-2 hari aja. Makanya sekarang aku baru sempat untuk buat budgeting setelah udah beres semuanya. Jadi gitu teman-teman ceritanya, maaf banget ya jadi curcol. Balik lagi ke inti videonya, untuk budgeting di bulan Mei ini masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya untuk kategori, cuma beda aja di nominal ya teman-teman. Untuk income itu masih dari gaji suami ya teman-teman, jadi masih penghasilan satu arah gitu. Untuk nominalnya maaf banget, seperti biasa aku nggak bisa sebutkan ya. Selanjutnya ada saving yang terdiri dari tabungan utama. Untuk nominalnya maaf banget aku skip ya teman-teman. Lalu ada sinking fund sebesar Rp400.000 dan dana darurat sebesar Rp100.000 per bulan. Oh iya teman-teman, untuk dana darurat aku ini bukan dana darurat dalam skala besar ya. Jadi aku simpannya itu di rumah aja dalam bentuk cash, nggak aku simpan di rekening ya teman-teman. Dan ada tabungan pendidikan. Selanjutnya ada giving, seperti biasa untuk giving itu ada sedekah dan orang tua. Untuk nominalnya juga nggak bisa aku sebutin ya teman-teman. Lanjut lagi ke living, di sini aku mau buat tabelnya dulu ya teman-teman, yang terdiri dari 3 kolom, yaitu ada kolom kategori, budget, dan aktual. Nah untuk kondisi aku sendiri itu ada 3 orang ya teman-teman, aku, suami, dan anakku. Jadi emang setiap bulan budgeting yang aku buat ya gitu-gitu aja sih teman-teman, tapi insya Allah cukup ya untuk sampai 1 bulan, pinter-pinternya aku aja untuk mengaturnya. Dan pastinya tetap semangat ya teman-teman after lebaran untuk mengatur keuangan rumah tangga, karena pastinya setelah lebaran kemarin tuh bener-bener banyak banget kan ya pengeluaran. Lanjut lagi, seperti biasa di baris pertama ini ada kontrakan. Di sini budgetnya sebesar Rp750.000. Berbeda ya teman-teman dari bulan sebelumnya yang cuma Rp700.000. Kenapa? Seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal, kalau aku itu pindah kontrakan ke bawah ya teman-teman. Jadi di bawah itu harga kamarnya itu beda 50.000 dari kamar yang di atas. Jadi untuk bulan Mei dan seterusnya aku akan bayar kontrakan per bulannya itu sebesar Rp750.000 ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada iuran sampah masih sama sebesar Rp25.000. Lalu ada wifi sebesar Rp36.600. Masya Allah, untuk bayar wifi bulan ini tuh aku bener-bener shock banget ya teman-teman, karena bayarnya semurah itu cuma Rp36.600 aja dari yang biasanya aku bayar itu Rp350.000 per bulannya. Kenapa aku bisa bayarnya cuma Rp36.600 aja? Jadi awal pemasangan itu kan ada yang namanya biaya deposit ya teman-teman. Nah di awal itu aku bayar biaya deposit dan biaya pemasangan. Biaya deposit itu seperti jaminan ya teman-teman, ketika kita belum genap 1 tahun berlangganan wifi tapi kita sudah berhenti berlangganan, itu depositnya akan hangus. Dan ya, alhamdulillah aku sudah genap 1 tahun ya teman-teman untuk berlangganan wifi ini, dan ternyata depositnya itu langsung dialokasikan untuk pembayaran di bulan Mei ini. Dan Rp36.600-nya itu kayak biaya abodemen gitu teman-teman. Untuk penjelasan rincinya juga aku kurang ngerti ya secara detailnya, tapi secara garis besarnya yang seperti tadi aku jelasin. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman, budget wifi aku masih banyak banget sisanya, tapi sebagian itu mau aku tabung aja atau aku gunakan untuk keperluan lain, cuma masih aku endapkan di rekening ya. Selanjutnya untuk gas dan galon, belanja mingguan, belanja bulanan, untuk keperluan pribadi, kebutuhan anak, PLN, dan makan di luar itu masih sama ya teman-teman budgetnya seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk biaya tidak terduga dan BPJS juga masih sama ya teman-teman nominalnya. Lanjut lagi, sekarang aku mau menotalkan semuanya ya.
Sejujurnya untuk membuat budgeting kayak gini setiap bulannya aku itu masih belajar banget sih teman-teman. Dan aku sama sekali nggak ada unsur ria, pamer atau apapun itu. Dan aku juga masih terus mencoba dan menerapkan metode budgeting yang tepat di keluarga aku ya teman-teman. Dan sampai saat ini metode budgeting yang aku jalani seperti ini menurut aku efektif ya diterapkan di keluargaku. Tapi aku juga nggak tahu sih teman-teman nanti ke depannya seperti apa, apakah ada perubahan dengan metode budgeting aku atau enggak. Dan ini aku udah selesai menghitung semuanya, dan untuk jumlahnya itu sebesar Rp3.034.000 ya teman-teman untuk budgeting aku di bulan Mei. Selanjutnya masuk ke part favorit aku yaitu cash stuffing. Dan ini aku udah menyiapkan uang cashnya sebesar Rp1.500.000. Ini untuk transaksi yang aku bayarkan cash ya teman-teman. Di antaranya itu untuk gas dan galon, kebutuhan pribadi, kebutuhan anak, makan di luar, biaya tidak terduga, dan juga untuk belanja mingguan ya teman-teman. Dan sisanya itu aku bayarkan via transfer ya. Sekarang lanjut lagi, aku mau memasukkan uangnya ke dompet sesuai masing-masing posnya. Dan untuk di budgeting bulan Mei ini aku nggak update sinking fund dulu ya teman-teman seperti bulan-bulan sebelumnya, karena aku mau menghitung sinking fund yang lama dan mengisi kembali sinking fund yang baru cuma di video terpisah aja, karena kalau digabung dengan video ini takut kepanjangan. Dan seperti biasa untuk kebutuhan suami aku seperti uang pulsa, uang transport, uang makan, dan lainnya itu suami aku udah kelola sendiri ya teman-teman. Itu masuknya ke pegangan suami. Dan aku juga nggak ada uang pulsa untuk diri aku sendiri karena jujur aku emang jarang banget isi pulsa ya teman-teman. Dan sekalinya pun aku isi pulsa, aku hanya mengandalkan dari cashback belanja online aja. Dan aku juga nggak punya budget fund ya teman-teman di budgeting aku. Seperti untuk jalan ke mall, beli skincare, atau beli kebutuhan lain. Karena aku emang menyesuaikan budget yang ada aja ya teman-teman. Seandainya pun aku mau beli skincare, aku biasanya pakai uang yang ada di kebutuhan pribadi aja. Semoga nanti ada rezeki lebih ya teman-teman supaya aku bisa bikin budget fund di budgeting aku selanjutnya. Lalu di halaman selanjutnya aku membuat rincian pengeluaran aku selama 1 bulan ya teman-teman. Kurang lebih 2 bulan terakhir, alhamdulillah aku udah bisa konsisten membuat rincian pengeluaran bulanan. Dan sekarang udah nggak bingung lagi ya teman-teman kemana perginya uang aku selama 1 bulan. Dan ini aku lagi buat tabelnya, aku buat yang simpel-simpel aja. Di 1 lembar ini aku buat 2 tabel dan masing-masing tabelnya itu berisi 4 kolom. Di antaranya itu ada kolom tanggal, T itu tanggal ya teman-teman, cuma nulisnya aku singkat aja karena kolomnya kecil. Lalu ada kategori, item, dan jumlah, ini langsung aja aku isi kolomnya ya teman-teman. Karena aku record video ini itu di atas tanggal 1 ya teman-teman, jadi untuk transaksi tanggal 1 itu udah aku bayarkan. Dan di tanggal 1 Mei itu aku melakukan transaksi via transfer. Dan aku jelasin dulu ya teman-teman cara aku mengisi kolom ini biar kalian gak bingung nontonnya. Di kolom tanggal aku isi tanggal 1 di mana aku melakukan transaksi. Dan untuk kategori itu sebenarnya adalah kategori yang ada di budgeting ya teman-teman. Dan di situ aku isi ATM atau transfer karena memang aku melakukan pembayarannya via transfer ya. Dan untuk itemnya sendiri aku isi itu adalah transaksi yang aku bayarkan untuk apa aja. Di antaranya ada wifi, kontrakan, iuran sampah, dan BPJS. Beserta aku tulis jumlahnya juga berapa. Dan untuk selanjutnya, semisal ada pengeluaran seperti kebutuhan anak, di kategorinya tinggal aku tulis aja kebutuhan anak. Untuk itemnya itu aku beli apa aja, seperti aku beli diaper, snack, susu, dan lain-lain, beserta jumlahnya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman gambarannya. Dan jikalau memang ada transaksi, langsung aja aku catat di buku ini biar nggak lupa. Kalau misal ada transaksi yang pakai struk, tinggal aku salin aja dari struknya. Dan semisal kalau lagi keluar rumah, terus aku beli sesuatu yang nggak ada struknya, biasanya aku langsung catat di handphone aja ya teman-teman, biar nggak lupa juga. Dan di rumah langsung aku salin ke buku ini. Lalu di halaman selanjutnya, aku membuat rincian pengeluaran mingguan ya teman-teman. Jadi ini adalah rincian pengeluaran untuk aku beli sayur mayur ya. Dan untuk tabel rincian pengeluaran ini aku pisah ya teman-teman, gak aku gabung dengan tabel rincian pengeluaran sebelumnya. Dan ini aku tulis sebanyak 4 kolom, diantaranya ada week 1, week 2, week 3, dan week 4. Contohnya, di week 1 aku belanja sayur mayur. Nanti di kolom itu tinggal aku isi, aku beli sayur mayur apa aja beserta harganya.
Dan nanti di bawahnya aku tulis total aku belanja habis berapa. Aku tulis juga budget mingguan belanja aku berapa. Dan di bawahnya aku tulis juga sisa budget jikalau memang ada sisa ya. Dan itu juga udah aku tulis ilustrasi penulisannya seperti apa ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk budgeting aku di bulan Mei. Dan maaf banget ya kalau tulisan aku kurang rapi dan kurang bisa dibaca. Alhamdulillah untuk budgetingnya udah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu klik dan nonton video aku. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share kalau teman-teman suka sama videonya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.